Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas awal penggunaan UPS ya. UPS modifikasi dan baterai atau aki free maintenance dengan merek Go Baterai. Dan mengapa alasan saya membeli UPS serta aki kering ini. Nanti kita akan sedikit simulasikan untuk penggunaannya bagaimana. Ya teman-teman, saya sendiri terus terang sangat awam soal elektronik, dan terutama tentang baterai dan perakian seperti ini saya sangat awam. Nah, kemarin cari-cari info dan saya rasa untuk rumah saya, terutama RT RW net saya itu saat ini memerlukan, sudah perlu backup UPS. Sebenarnya dari tingkat keperluannya dari 1 sampai 10 ya masih 6 atau 7 lah. Nggak perlu-perlu banget, tapi perlu ada seperti itu. Dan kemarin ini saya beli UPS modifikasi ini dari Semarang. Teman-teman cek aja di Shopee. Ini saya beli yang paling murah. Kebetulan dapat mereknya Prolink ya. Prolink, tampilan depannya seperti ini. Ini sangat simpel, jadi on off. Ini indikator terkoneksi, terus ini indikator aki. Ini peringatan, dan ini Bentar, tadi ada iklan tahu bulat. Dan ini heatsinknya atau pendingin, kipas pendinginnya. Untuk tampilan samping seperti ini. Ini mereknya Prolink Pro 700F. Untuk inputnya 230 volt, outputnya juga 230 volt. Seperti ini, ada dua colokan untuk outputnya. Ini outputnya sudah standar Indonesia, jadi tinggal colok. Lalu di belakang ini ada modifikasi untuk kabel aki yang di luar. Nah, seperti ini teman-teman, sangat simpel. Nah, sebenarnya untuk variasi untuk UPS itu sudah banyak banget teman-teman. Ada yang saya itu penasaran sebenarnya yang APC, yang sudah ada indikator baterainya, lalu bisa melihat berapa lama daya tersimpan ketika pemakaian terhadap beban tersebut. Nah, tapi sayang sekali di mana-mana sudah habis. Ada lagi yang mereknya yang baru tapi dimodifikasi, harganya sekitar 600.000 sampai 700.000. Cuma sayang kemarin kenapa ya nggak beli itu. Mungkin karena budgetnya saya press-presskan seperti itu, jadi nggak beli. Sama untuk kualitasnya mungkin karena Prolink ya hanya ya lebih familiar lah, makanya saya pilih ini yang seharga 350.000 sudah sampai rumah. Jadi kalau teman-teman referensi lain bisa aja kasih yang beli yang sekalian ada monitornya, itu sekitar 500.000. Kalau yang baru ya 600 sampai 700. Nah, itu kalau bagi teman-teman awam seperti saya mungkin bisa nambah keren aja sih, ada tulisannya, ada indikatornya, itu lebih enak juga lah, seperti itu. Untuk kapasitasnya ini katanya mampu sampai 350 watt. Nah, tapi realnya kan kalau kemarin saya tanya teman saya yang paham UPS itu sebenarnya tidak disarankan untuk memaksimalkan beban. Nah, karena saya paham kebutuhan saya itu hanya untuk RT RW net. Nah, yang kemarin saya cek di rumah, saya cek kebutuhan rumah itu paling sekitar 300 hanya sekitar paling 100 sampai 150 watt saja untuk kebutuhan RT RW. Nah, jadi saya nggak ngejar terlalu banyak, dan ini saya pakai yang untuk backup aki dengan kapasitas 12 volt. Nah, terus beranjak ke aki ya. Ini saya menggunakan aki Go Baterai, merek Go Baterai. Ini 70 mAh. Ini saya baru datang tadi beli, harga sekitar 1.200.000. Ini tergolong murah atau mahal saya kurang begitu paham.
Yang penting tadi sampai antar ke rumah. Ada beberapa merek pertimbangan saya itu ada di GS yang free maintenance juga, atau yang malas kalian yang kayak Innowak atau merek lain lah yang modelnya aki biasa. Tapi kemarin saya mikir-mikir, nah karena saya ini kedepannya pengennya ya RT-RW itu juga minim perawatan, dan kita tahu sendiri ada harga ada rupa, ya saya milih yang lebih bagus kalian. Nah, ini kebetulan garansinya sendiri itu juga dia berani 1 tahun garansi, berani garansi 1 tahun, dan apa ya, ini katanya made in Korea. Nah, kalau yang GS itu kayaknya made in Indonesia atau made in Cina atau mana gitu, saya kurang paham. Katanya kata yang jual pokoknya lebih, memang disarankan lebih baik yang ini karena garansinya replace pun lebih tinggi ini. Kalau kemarin untuk GS free maintenance yang 60 mAh itu sekitar 100.050.000. Kalau ini yang 70 ampere 1.200.000, dan katanya memang lebih untuk kualitas dan garansinya sendiri lebih aman yang seperti ini. Teman-teman, Go Baterai Silver Calcium Teknologi. Nah, sebenarnya untuk pemilihan baterainya sendiri atau akinya sendiri ada yang lebih disarankan, yaitu model aki kering yang jenisnya FVRLA. Nah, sebenarnya saya kemarin punya yang bekas untuk supplier semprotan aki sawah itu. Nah, itu tipenya VRLA. Itu kata teman saya yang ahli LED kemarin itu lebih baik dan lebih disarankan kalau untuk inverter maupun UPS seperti ini. Tapi karena budget saya terbatas, nah saya tetap milih yang ini. Ada lagi yang kemarin nawari juga yang VRLA 100 mAh, malah 100 ampere, dan itu dia tapi dia kelemahannya apa, dia bekas BTS. Nah, dia tarian bekas BTS yang biasa dijual kembali itu harganya sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Nah, itu tinggal kesehatan baterainya. Katanya kalau diukur pakai itu pengukur aki itu ada SOH namanya sih. Pokoknya untuk healthy-nya, pokoknya untuk kesehatannya itu 100% atau berapa persen itu menentukan harganya. Nah, pertimbangan saya kemarin tanya teman saya kenapa saya nggak pilih itu, ya karena kembali lagi ke logikanya, namanya barang bekas elektronik aki. Nah, itu teman saya bilang namanya aki itu atau baterai itu biasanya ada keluar daruasanya mas. Biasanya kalau yang bekas BTS itu dipakai 5 tahun baru di replace lagi, meskipun 100% atau 80% pasti ada penurunan. Nah, ketika kita beli yang bekas dengan harga segitu, nah itu juga perlu dipertimbangkan lagi masa garansinya bagaimana, nanti rusak atau enggak gimana. Nah, itu lebih disarankan kalau budgetnya sekitar 1.200.000 ke bawah, coba cari aja ya aki-aki yang free maintenance. Kalau free maintenance ini teman-teman tahu lah ya, misalnya nggak usah ngejoki untuk penguapan akinya sendiri. Seperti itu. Kalau yang murah tuh ada Inco, itu paling cuma 800.000 aki basah. Nah, itu harganya bisa lebih murah 2 kali lipat, tapi ya katanya untuk masa keawetannya tetap beda. Nah, makanya saya pilih ini Go Baterai, moga-moga awet panjang. Ekspektasi saya, kata masnya, mas kira-kira 2 tahun gimana? Biasanya kan aki motoran seperti itu, 2 tahun, 1,5 tahun, atau aki mobil itu 2 tahunan sudah pada rusak. Nah, ini moga aja kata masnya insya Allah 2 tahun, kalau voltasenya masih aman terjaga, insya Allah awet. Nah, sekarang itu teman-teman, ini garansi 1 tahun pertama aki. Ini ada kartu garansinya, ini seperti ini. Untuk kardusnya seperti ini teman-teman, Go Baterai. Oke, seperti ini. Nah, untuk aplikasinya sebatas saja ya, nanti sebatas singkat saja ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang mau ditambahkan. Jadi tadi untuk pengaplikasiannya saya juga lihat di YouTube. Pertama kita nyambungkan dulu kabel ini kutub positif merah
positif yang warnanya merah. Ini kita sambungkan dulu. Simulasinya ini tadi dicabut, sebentar. Ini saya pas nggak pakai tripod. Nah, ini merah dicantolkan, terus yang hitam dikaitkan yang di negatif. Itu sudah. Ini belum ada, jangan ada beban dulu. Itu. Ini tadi dicopot. Di sini ini nggak saya nyalakan, ya nggak ada beban. Lalu ini kita colokkan. Nah ini sudah ada respon, di PLN sudah masuk. Ini semua indikator masih mati karena ini belum kita nyalakan. Nah setelah itu ini baru kita nyalakan. Nah itu dia restart. Ini indikator jalan tersambung seperti ini. Untuk indikator aki juga seperti ini. Nah ini dia sudah istilahnya UPS akan mengisi aki dan akan cut off ketika aki ini sudah mencapai voltase yang disetel oleh UPS. Jadi harapannya tidak ada overcharging dari baterainya ini sendiri. Nah dan ketika ada beban, nah ini kita masukkan beban. Ini kipas ya kita setel ke paling tinggi. Nah, ini akan memakai suplai dari arus PLN. Nah jika seperti ini, jadi ini masih menggunakan arus PLN. Coba kita lihat ini kira-kira berapa watt ya. Ini sudah nggak ada. Ini menggunakan arus PLN. Dan ketika PLN-nya kita simulasikan mati listrik atau kita cabut sumber PLN-nya, ya. Nah, ini dia mungkin tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda untuk reset atau mati. Tapi nanti kita lihat. Kita aplikasikan di terminal seperti ini. Dan ini sudah menggunakan arus dari baterai. Nah, ini kita juga nanti menggunakan baterai. Nah, ini. Dan baterai bergerak. Nah, dan ada bunyi bip bip bip. Sudah bipnya ini saya suka termasuknya. Karena apa? Karena nggak terlalu temponya nggak terlalu cepat dan sering lah ya, seperti itu. Nah, jadi nggak terlalu mengganggu berisik seperti itu. Ini sudah menggunakan arus aki. Dan ketika nyala lagi, kita masukkan lagi. Nah, dia sudah akan switch langsung berpindah ke arus PLN. Ya seperti itu teman-teman untuk simulasinya. Mungkin di video kali ini kita cukupkan seperti ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan menerapkan langsung di RT RWNet. Nah, dan bagaimana simulasinya. Apakah dia akan benar-benar jeda sampai mati, ataukah benar-benar tanpa jeda, seperti itu. Terima kasih. Nanti saya setting dulu sambil nanti kita sedikit setting room tour, server tour, room tour lah, apa-apa itu. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.